Tahukah kamu bahwa makan kubis bersama sesuatu yang tidak cocok justru bisa membuat kesehatanmu terganggu? Kubis dikenal sebagai salah satu makanan yang sangat baik untuk tubuh, tetapi ada makanan yang benar-benar serasi dipadukan dengan kubis dan ada juga yang sama sekali tidak cocok. Walaupun kubis itu sehat, cara mengonsumsinya tetap harus tepat agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan tubuhmu. Jika kubis dimakan dengan makanan yang kurang sesuai, kesehatanmu malah bisa terpengaruh. Itulah sebabnya Dr. Kocho ada di sini untuk membantu. Aku akan menjelaskan 3 jenis makanan yang menjadi kombinasi terburuk dengan kubis untuk mendukung kesehatanmu, dan juga 3 jenis makanan yang justru menjadi pasangan terbaik bagi kubis. Terutama bagi orang-orang tertentu, kubis perlu dikonsumsi dengan lebih hati-hati. Jadi, tetap ikuti sampai akhir ya. Halo, ini Dr. Kocho. Apakah masih ada yang belum berlangganan? Yuk, tekan tombol subscribe dan like sekarang juga, lalu bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga bisa mengenal Dr. Kocho. Aku akan terus menghadirkan informasi kesehatan yang bermanfaat untukmu. Saat kita makan, kita jarang sekali mengonsumsi satu jenis bahan saja, karena dalam satu hidangan biasanya ada berbagai bahan yang saling melengkapi rasa dan efek kesehatannya. Namun, meskipun rasanya enak saat digabungkan, belum tentu nilai gizinya cocok satu sama lain. Jika makanan dikombinasikan dengan cara yang kurang tepat, tubuhmu bisa terdampak dan bahkan berisiko mengalami masalah kesehatan yang lebih serius. Setiap bahan alami memiliki kandungan bermanfaatnya sendiri. Dan memahami kandungan tersebut lalu mengonsumsinya dengan benar adalah kebiasaan terbaik untuk menjaga kesehatan. Dr. Kocho akan selalu menemani langkahmu dalam membuat pilihan yang lebih sehat. Topik kita hari ini adalah kubis, salah satu makanan sehat yang sangat terkenal. Semua orang tahu bahwa kubis itu baik untuk kesehatan, tetapi tahukah kamu bahwa ada makanan yang justru bisa merugikan kesehatanmu jika dimakan bersama kubis? Bahkan, ada juga orang-orang yang sebaiknya tidak mengonsumsi kubis sama sekali. Sekarang mari kita pelajari 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 kombinasi terbaik dengan kubis, dan temukan satu resep yang bisa memberi manfaat luar biasa. Hal pertama yang tidak boleh dikonsumsi bersama kubis adalah obat tekanan darah tinggi dan aspirin. Terutama jika kamu sedang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin dan aspirin, kamu perlu menghindari kubis. Kubis mengandung polifenol dan antosianin yang sangat baik untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskular, sehingga banyak penderita tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi mengonsumsinya secara rutin. Tapi, perhatikan baik-baik bagian ini ya. Jika kamu sedang mengonsumsi aspirin serta obat untuk tekanan darah tinggi atau kolesterol, situasinya bisa sangat berbeda. Obat-obatan berbasis warfarin dan aspirin bekerja sebagai pengencer darah yang membantu menjaga aliran darah tetap lancar agar tidak terjadi penyumbatan. Obat ini membantu mencegah kondisi seperti perdarahan otak, stroke, dan infaks cerebral. Namun, vitamin K yang terdapat dalam kubis memiliki efek yang berlawanan karena vitamin K mengaktifkan trombosit dan membantu proses pembekuan darah di area pembuluh yang mengalami cedera. Saat obat tekanan darah tinggi dan aspirin membuat darah lebih encer, vitamin K dalam kubis justru membuat darah lebih mudah menggumpal. Karena itu, jika kamu sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau kolesterol serta aspirin, kamu harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi kubis. Vitamin K pada kubis dapat mengurangi efektivitas obat yang diresepkan dokter. Jadi coba cek kembali apakah salah satu obat yang kamu konsumsi mengandung warfarin. Tapi di sini ada bagian yang menarik, apakah ini berarti kamu harus benar-benar berhenti makan kubis saat menggunakan obat-obatan tersebut? Tidak, karena ada satu resep yang tetap bisa kamu nikmati dengan aman. Jadi, makanan pertama yang kusarankan untuk dikonsumsi bersama kubis adalah apel. Mengonsumsi kubis dan apel bersama-sama aman dan memberikan banyak manfaat. Kalium dalam apel membantu melebarkan pembuluh darah, dan ketika kamu mengonsumsi sulforafen dari kubis yang membantu menghambat pembekuan darah bersamaan dengan kalium dari apel, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah dapat turun, sehingga keduanya menjadi kombinasi yang sangat menguntungkan. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih sering mengonsumsi kubis bersama apel. Salah satu resep yang dianjurkan adalah jus kubis apel, cukup blender kubis bersama apel. Mengukus atau memasak kubis sebentar sebelum di-blender dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisinya, jadi ingat tips ini. Jus ini juga baik diminum saat perut masih kosong di pagi hari. Kamu juga bisa menambahkan wortel ke dalam jus, karena wortel membantu pembentukan darah dan memperbaiki sirkulasi dalam pembuluh darah. Namun jika kamu menambahkan wortel mentah, enzim askorbinase yang terdapat dalam wortel bisa merusak vitamin C pada kubis dan apel. Dengan menambahkan sedikit cuka atau perasan lemon, kerusakan vitamin tersebut dapat dikurangi sehingga semua vitamin dari kubis dan apel tetap bisa terserap dengan baik, dan tambahan lagi, aroma sulfur yang kuat dari kubis juga bisa menjadi lebih netral.
Kombinasi terburuk kedua bagi kubis adalah bagi orang yang memiliki fungsi tiroid yang lemah. Kubis memang mengandung berbagai nutrisi dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lambung, sehingga banyak orang mengonsumsinya secara rutin. Namun, jika kamu mengalami hipotiroidisme atau kekurangan yodium yang dapat melemahkan fungsi tiroid, mengonsumsi kubis justru bisa memperburuk gejalamu. Kubis mengandung glukosinolat, yaitu antioksidan yang membantu menjaga kesehatan sel, tetapi senyawa ini dapat menghambat proses produksi hormon tertentu. Bahkan, glukosinolat telah diteliti memiliki efek yang baik bagi kesehatan lambung dan payudara, namun pada saat yang sama dapat mengganggu produksi hormon tiroid atau penyerapan yodium, sehingga kubis kurang sesuai untuk orang dengan fungsi tiroid yang lemah. Kubis mengandung banyak senyawa nitrogen dan sulfur, dan zat goitrogeniknya dapat menekan produksi hormon tiroid di dalam tubuh. Karena itu, orang dengan masalah tiroid sebaiknya menghindari konsumsi kubis mentah. Apakah ini berarti kamu tidak boleh makan kubis sama sekali jika memiliki kondisi tiroid? Tidak, karena ada cara yang lebih aman untuk mengonsumsinya. Alih-alih memakan kubis dalam keadaan mentah, masaklah terlebih dahulu. Senyawa yang menghambat sintesis yodium sangat sensitif terhadap panas, sehingga dengan merebus kubis selama sekitar 30 detik, mengukusnya atau menumisnya sebentar, kubis bisa menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Kombinasi terbaik kedua untuk kubis adalah buah-buahan asam seperti jeruk. Kubis sangat cocok dipadukan dengan buah yang memiliki rasa asam, dan ketika dikonsumsi bersama jeruk bali, manfaat antioksidannya bisa meningkat secara signifikan. Kubis kaya akan senyawa isothiocyanate yang telah diteliti memiliki peran penting dalam membantu melindungi tubuh dari berbagai kondisi serius yang berkaitan dengan payudara, prostat, kandung kemih, usus besar, dan tiroid. Selain itu, kubis dapat membantu mengaktifkan sel darah putih yang berperan melawan penyakit serta merangsang sekresi TNF yang mendukung proses penghancuran sel yang rusak. Saat kamu mengonsumsi kubis bersama jeruk bali yang kaya vitamin C, efek antioksidannya menjadi jauh lebih kuat. Karotenoid dalam kubis membantu mencegah penuaan sel kulit dan mendukung regenerasi sel sehingga kulit terasa lebih halus dan elastis. Kombinasi ini juga membantu mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh, sehingga manfaatnya semakin optimal. Selain itu, kubis tinggi serat dan rendah kalori sehingga baik untuk mendukung penurunan berat badan, sedangkan jeruk bali mengandung naringin yang memiliki rasa sedikit pahit dan dapat membantu mengurangi lemak visceral. Karena itu, mulai sekarang, cobalah lebih sering mengonsumsi kubis bersama jeruk bali. Makanan ketiga yang cukup berisiko ketika dikonsumsi bersama kubis adalah jus kubis atau ekstraknya. Banyak orang terkejut mendengar hal ini karena mereka sering minum jus ekstrak kubis untuk menjaga kesehatan. Kubis memang dikenal sebagai pelindung alami untuk lambung karena mengandung sulforafen yang membantu menghambat penyebaran bakteri Helicobacter pylori, yaitu bakteri penyebab tukak lambung, sehingga kubis sangat bermanfaat bagi kesehatan lambung. Kubis juga kaya akan vitamin U yang membantu memperkuat dan meregenerasi lapisan lambung, serta mengandung antioksidan seperti riboflavin dan karotenoid yang baik untuk kesehatan usus besar dan lambung. Namun perhatikan baik-baik bagian ini. Mengonsumsi kubis dalam bentuk jus adalah hal yang berbeda sama sekali. Saat kubis diekstraksi, seratnya banyak yang rusak dan kadar gulanya menjadi lebih pekat, sehingga kurang baik bagi penderita diabetes. Selain itu, jus kubis dapat mengganggu keseimbangan kalium dan natrium dalam darah, sehingga berisiko bagi orang dengan fungsi ginjal yang lemah. Orang yang memiliki usus sensitif juga perlu berhati-hati, karena kubis mudah mengalami fermentasi di usus besar dan menghasilkan gas yang dapat mengiritasi usus serta menyebabkan perut kembung. Kondisi ini dapat memicu gejala irritable bowel syndrome dan bahkan peradangan usus jika dibiarkan. Selain itu, kubis memiliki efek yang membuat perut terasa lebih dingin sehingga dapat memicu diare atau kembung, sehingga harus dikonsumsi dengan lebih hati-hati. Jadi makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi bersama kubis? Terakhir, kombinasi terbaik untuk kubis adalah susu. Susu kaya akan protein, vitamin, dan kalsium yang tidak hanya melengkapi nutrisi dalam kubis, tetapi juga membantu menetralkan asam lambung serta menstabilkan kondisi lambung. Secara khusus, vitamin U dalam kubis dapat berpadu dengan protein dari susu untuk membentuk protein baru yang membantu melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung, sehingga manfaat kubis bagi kesehatan lambung menjadi lebih kuat. Cara ini juga menjadi pilihan yang lebih aman bagi orang yang memiliki usus sensitif agar tetap bisa mengonsumsi kubis dengan nyaman. Jika kamu sering mengalami rasa panas di dada atau masalah pencernaan, mengonsumsi kubis bersama susu bisa memberikan manfaat yang cukup besar. Memblender kubis dengan susu dan meminumnya sebagai pengganti sarapan saat perut masih kosong juga bisa menjadi pilihan yang baik. Kita sudah membahas 3 kombinasi terburuk dan 3 kombinasi terbaik untuk kubis.
Jadi sekarang saatnya kita merangkum semuanya. Jika kamu sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau aspirin, kamu sebaiknya mengonsumsi kubis bersama apel. Memblender kubis dan apel dengan wortel juga bisa menjadi pilihan yang baik. Dan jangan lupa menambahkan sedikit cuka atau perasan lemon. Jika kamu memiliki fungsi tiroid yang lemah, jangan pernah mengonsumsi kubis dalam keadaan mentah, selalu masak terlebih dahulu sebelum dimakan. Terakhir, daripada minum jus kubis pekat, kunyahlah kubis dengan baik bersama susu. Bagaimana menurutmu? Kubis adalah sayuran yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, dan aku berharap kamu bisa mengonsumsinya dengan kombinasi yang tepat agar tubuh tetap sehat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like, lalu bagikan juga kepada keluarga dan teman terdekatmu. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Sampai di sini dulu bersama Dr. Koco, terima kasih.